Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Para pemirsa Persis TV dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat bermuwajahah walaupun melalui media Persis TV ini. Mudah-mudahan ikhwatu iman semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sharing dengan para pemirsa semua berkaitan dengan sebagian hadis-hadis dhaif yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Tentunya sudah kita mafhum bahwa yang menjadi dalil atau dasar beragama kita, baik berupa akidah maupun ibadah, termasuk akhlak dan yang lainnya, alangkah lebih baik berdasarkan hadis-hadis yang makbul, baik berderajat sahih maupun minimal berderajat hasan. Karena sebagaimana yang kita mafhum adanya, hadis ini dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada yang makbul, ada yang mardud. Hadis makbul itu adalah bila memenuhi syarat-syarat makbul. Bila tidak terpenuhi syarat-syarat makbul, itulah yang dikatakan hadis mardud atau hadis dhaif. Makanya para ulama mentakrifkan hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis makbul. Atau dengan kata lain tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini adalah terkait hadis-hadis dhaif yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Ada beberapa hadis dhaif yang cukup masyhur secara lugo, secara bahasa, cukup terkenal. Di antaranya yang pertama adalah ketika umat Islam, ketika kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, kita sering mendengar, bahkan tidak mustahil kita sendiri yang mengucapkan sebuah doa yang redaksinya sebenarnya ada beberapa macam. Di antaranya adalah yang berbunyi Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadhanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Ternyata menurut penelitian para ulama terkait hadis ini termasuk bagian di antara hadis-hadis yang berderajat dhaif. Sebagaimana kita mafhum adanya bahwa para ulama terkait mengamalkan hadis dhaif ini, umpamanya Dr. Ajaj Al-Khatib pada buku beliau Ushulul Hadis, beliau menyebutkan bahwa ada 3 pendapat dari para ulama terkait bagaimana mengamalkan hadis dhaif ini. Sebagian mengatakan la yu'malu bihi mutlaqan, secara mutlak tidak dapat diamalkan. Yang kedua mengatakan yu'malu bihi mutlaqan, dapat diamalkan secara mutlak. Dan yang ketiga berpendapat dapat diamalkan, tapi kalau hadisnya, kontennya, isinya hanya berkaitan dengan fadhailul a'mal, itu pun bila memenuhi syarat-syarat. Akan tetapi Dr. Ajaj Al-Khatib berikutnya mengatakan bahwa di antara ketiga pendapat ini, maka pendapat yang mengatakan la yu'malu bihi mutlaqan lah,
yang aslam, yang paling selamat. Oleh karena itu, sangat tepat kalau dalam bukunya Al-Hidayah, guru kita, Ketua Umum PP Persatuan Islam menulis di muqaddimah buku yang beliau tulis tersebut, bahwa memang ad-dinu ma wada'ahu Allah fi kitabihil hakim wa sunnati nabihi sahihati minal awamiri wan nawahi wal irsyadat limaslahatil bashar dunyahum wa ukhrahum. Memang yang namanya ad-din, agama itu adalah ma wada'ahu Allah, apa yang telah Allah tetapkan fi kitabihil hakim wa sunnati nabihi sahihah. Pertama pada Al-Quran, yang kedua pada sunnah Nabi. Tetapi beliau menulis di buku Al-Hidayah tersebut memakai as-sahihah, sunnah Nabi yang sahih gitu. Jadi bukan hanya fi kitabil hakim, tapi juga was sunnati nabihi as-sahihah. Mafhum mukhalafahnya tidak hadis-hadis yang mardud atau yang dhaif. Maka hadis yang pertama tadi termasuk salah satu hadis yang berderajat dhaif. Di antaranya salah satu sanadnya ada yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi, dan ini dikategorikan sebagai rawi yang dhaif. Kemudian yang kedua terkait dengan keutamaan bulan Ramadan tersebut. Di antaranya ada yang meriwayatkan bahwa Ramadan ini awwaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itkun minan nar. Jadi bulan Ramadan ini menurut hadis ini, satu bulan itu dibagi 3 gitu keutamaannya atau hikmahnya. Yang pertama awwaluhu rahmatun, awalnya adalah rahmat. Yang kedua wa awsatuhu magfiratun, dan pertengahannya adalah ampunan. Dan yang ketiga wa akhiruhu itkun minan nari, dan yang akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah pada jilid kedua halaman 911, hadis nomor 1887. Bukan hanya Ibnu Khuzaimah yang meriwayatkan hadis tersebut, Imam Al-Baihaqi pun dalam Syu'abul Iman sama meriwayatkan pada nomor 3608. Akan tetapi, bila kita telusuri sanad hadis tersebut, di dalamnya ada rawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Ali bin Zaid bin Jud'an. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdhib, juz pertama halaman 413, rawi nomor 4878, beliau mengatakan Ali bin Zaid bin Abdullah bin Zuhair bin Abdullah bin Jud'an At-Taimi Al-Basri. Jadi Ali ini bin Zaid bin Abdullah bin Zuhair bin Abdullah bin Jud'an At-Taimi Al-Basri. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, asluhu Hijaziyun, asalnya beliau ini Hijaziyun, dari Hijaz. Wa huwa al-ma'rufu bi Ali bin Zaid bin Jud'an. Dan rawi ini yang dikenal dengan Ali bin Zaid bin Jud'an. Jadi terkenalnya beliau ini Ali bin Zaid bin Jud'an. Padahal tadi disebutkan sebenarnya lengkapnya Ali bin Zaid bin Abdullah bin Zuhair bin Abdullah baru bin Jud'an. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyimpulkan setelah beliau menganalisa jarah
dan ta'dil yang ditujukan terhadap Ali bin Zaid bin Judan ini, beliau menyimpulkan dhaifun, rawi tersebut dhaif. Itu yang kedua. Termasuk juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, karena memang Imam Al-Baihaqi ini menulis banyak kitab hadis. Beliau menulis As-Sunan Al-Kubra. Beliau juga menulis As-Sunan Sugro atau Sogir. Beliau juga menulis Ma'rifatus Sunan wal Athar. Beliau juga menulis Syu'abul Iman, Al-Asma was Sifat, dan lain-lain, Dalailun Nubuwah termasuk. Nah, beliau pada kitab Syu'abul Iman pada jilid 3 halaman 415 pada hadis nomor 3938. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang sedang saum adalah ibadah. Wasukutuhu tasbihun. Dan diamnya yang saum itu adalah tasbih. Wa du'auhu mustajabun. Dan doanya orang saum itu mustajab, diijabah. Wa amaluhu mutaqabbalun, dan amal yang saum itu mutaqabbal, akan diterima. Demikianlah matan hadis ini. Jadi naumus shaimi ibadatun wasukutuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mutaqabbalun. Akan tetapi bila kita telusuri rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, di dalamnya terdapat seorang rawi bernama Sulaiman bin Amr. Sulaiman bin Amr ini yang menerima hadis tersebut dari Abdul Malik bin Umair. Menerima dari beliau Al-Fadl bin Jubair. Jadi guru Al-Fadl bin Jubair, muridnya Abdul Malik bin Umair. Di sana ada Sulaiman bin Amr. Bagaimana menurut para ulama terkait rawi tersebut? Di antaranya dalam Lisanul Mizan, karya Ibnu Hajar pada juz 3 halaman 115, rawi nomor 3918. 3918. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis seperti ini. Sulaiman bin Amrin Abu Dawud An-Nakhai Al-Kaddabu. Kata Ibnu Hajar, Sulaiman bin Amr ini yang disebut Abu Dawud An-Nakhai itu Al-Kaddab. Faqad kaddabahu wa nasabahu ilal wad'i. Sungguh telah memandang, menilai kepada rawi tersebut pendusta dan menisbatkan rawi tersebut kepada al-wad'i, pemalsu hadis. Minal mutaqaddimina wal mutaakhirina, dari kalangan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, mimman nukila kalamuhum fil jarhi wal adalati, di antara yang sering dinukil ucapan mereka tentang jarah wal adalah dan adalah dan ta'dil, fauqas salasina nafsan, lebih dari 30 orang. Jadi sangat banyak. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghitung lebih dari 30 orang yang menisbatkan rawi tersebut kepada pemalsu hadis. Maka jelas bahwa hadis tersebut pun berderajat dhaif. Yaitu yang tadi, yang berbunyi, tidurnya yang saum ibadah, diamnya tasbih, doanya mustajab, dan amalnya diterima. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa Persis TV dimanapun berada, itulah diantara sampel-sampel, contoh-contoh
hadis-hadis dhaif berkaitan dengan bulan Ramadan atau saum Ramadan. Artinya apa? Tentunya ketelitian, kehati-hatian harus tetap kita wujudkan dalam hal apapun. Tidak terkecuali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan harus siap dan sanggup kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kita ingat surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, wala taqfu. La nahiyah. Makanya taqfu mazum. Ciri jazmnya hadful akhir. Asalnya ada waw, taqfu karena ada la nahiyah salah satu adat jazm, wala taqfu. Janganlah engkau mengikuti ma laisa laka bihi ilmun, apa yang tidak ada ilmu padamu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati semuanya itu akan dipinta pertanggungjawabannya. Maka mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah ini, kita ikhtiar, kita berusaha supaya semuanya berdasarkan hadis-hadis yang makbul. Hadis-hadis yang sahih atau minimal hasan. Dan mudah-mudahan seiring perkembangan dan peningkatan ilmu yang terus kita tuntut dan tidak berhenti untuk meningkatkan, menambah ilmu tersebut. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal pada beberapa buku biografi beliau pernah mengatakan, ana atlubul ilma ila an adkhulal qabr. Aku, kata Imam Ahmad, saya atlubul ilma, akan terus menuntut ilmu ila an adkhulal qabr, sampai aku masuk di lubang kubur pun. Jadi tidak berhenti, terus menerus kita berikhtiar untuk menyesuaikan seluruh amal-amal ibadah kita dengan dalil-dalil yang makbul, yang sahih. Itulah diantaranya yang bisa disampaikan. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis dhaif yang lain, seperti apa? Sumu tasihu, saumlah kalian, pasti kalian sehat. Itu pun bagian dari hadis-hadis dhaif tersebut. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlindungan supaya kita terus mampu mewujudkan apapun yang Allah perintahkan kepada kita dan mampu menjauhi dan meninggalkan apapun yang Allah larang kepada kita. Dan tidak lupa kehati-hatian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan, termasuk pada ibadah-ibadah kita, tidak terkecuali pada ibadah Ramadan kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Insya Allah pada waktu dan kesempatan lain yang lebih leluasa, kita bisa memperdalam dan memperluas apa yang disampaikan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Quran. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjumuh dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam.